dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat pagi semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar ke-7? Belum semua ini. Apa kabar ke-17 pemuda dan pemudi yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng? Ya. Sudah siap untuk terima komuni? Sudah siap belum? Juga bagi keempat saudara dan saudari yang hari ini akan menerima sakramen baptis. Kedua sakramen yang kita rayakan atau kita bawakan dalam perayaan Ekaristi ini bagi saudara-saudara kita yang akan menerima sakramen baptis dan juga sakramen komuni untuk pertama kalinya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena secara istimewa kita di paroki Sang Penebus ini, juga gereja-gereja kita di stasi-stasi, setiap saat makin bertambah jumlah anak-anak angkat Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya senantiasa dan selalu ada bersama dengan kita. Untuk itulah Bapak Ibu dan saudara-saudariku, dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan, semua berkat karunia yang senantiasa Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma. Oleh karena itu, sebagai manusia yang terbatas, mari kita dengan segala kerendahan hati, kita menerima semuanya itu, semua kebaikan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tetapi sebagai manusia, kita tentunya memiliki kelemahan, keterbatasan, dan juga dosa-dosa yang kita buat, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Agar kita pantas dan layak merayakan perayaan kudus ini, sembari kita mendoakan saudara-saudari kita yang hari ini akan menerima sakramen-sakramen, mari kita terlebih dahulu mohon ampun kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Dan dengan segala kerendahan hati kita memohon belas kasihan Tuhan. Saya mengaku dengan pikiran dan perkataan saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kristus
Kristus, kasihanilah kami, kasihanilah Kristus, kasihanilah kami. Kasihanilah kami, kasihanilah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa secara khusus bagi anak-anak adik-adik kita yang akan menerima komuni kudus yang pertama. Semoga mereka senantiasa mencintai dan mencari Kristus secara terus-menerus di dalam kehidupan mereka. Juga bagi saudara-saudari kita yang akan menerima sakramen baptis, semoga mereka pula senantiasa mengandalkan Kristus dan menjadikan Kristus satu-satunya dasar di dalam perjalanan kehidupan mereka. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kemurahan hati-Mu melimpah jauh melampaui jasa ataupun permohonan kami. Limpahkanlah belas kasih-Mu kepada kami sepenuhnya. Ampunilah dosa-dosa kami yang menggelisahkan hati, dan anugerahilah kami segala sesuatu yang kami tak mampu menyebutnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan meraja bersama Engkau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Pembacaan dari kitab Yesaya. Aku hendak menyanyikan lagu tentang kekasihku. Lagu kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihmu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, dan menggali lubang tempat memeras anggur, lalu dinantinya, supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah aku dan kebun anggurku itu. Apakah yang masih harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya ia menghasilkan buah anggur yang baik.
Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuhlah putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan menurunkan hujan ke atasnya. Kebun anggur Tuhan semesta alam itu ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah. Tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Lakukanlah semua yang telah kamu lihat padaku, maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan dalam permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan.
memakan buah, dan buahmu itu tetap sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri yang lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap yang lain, yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, umat beriman sekalian, umat Stasi Santo Gerardus Mayela Kawangu, kalau dulu kecil, apakah kita masih ingat untuk kita yang dewasa ini ya? Mungkin usia 3 tahun atau 4 tahun, usia di mana kita menjadi anak yang mau tahu segala sesuatu. Anak-anak tapi rasa keponya itu tinggi sekali.
Ya, terutama anak-anak yang biasa ada di bawah ketiak ibunya. Apalagi kalau sudah waktunya pergi ke gereja setiap hari Sabtu sore atau hari Minggu. Anak-anak yang berusia 3 atau 4 tahun itu, kalau tidak percaya, rasa ingin tahunya itu tinggi sekali. Karena usia-usia semacam itu, dia mau coba segala hal. Ya, semoga kita yang ada di sini tidak punya pengalaman seperti yang akan saya ceritakan sekarang ini. Pada suatu waktu, seorang ibu pergi ke gereja bersama dengan seorang putra anaknya berusia 3 tahun. Sampai di gereja, dalam proses perayaan Ekaristi berlangsung, ya, selama perayaan Ekaristi berlangsung itu, dia melihat ibunya ini kusuk berdoa, ibunya berlutut, dia juga ikut berlutut, walaupun dia punya badan pendek, tidak bisa tangan taruh di tempat sandaran tangan itu. Dia hampir jatuh-jatuh karena dia saking kecil, tapi dia mau ikut orang tuanya, ikut mamanya. Nah, ketika mamanya berdiri, dia juga ikut berdiri. Mamanya tutup mata, dia juga ikut tutup mata. Lalu sampai pada saat komuni, ya, saat komuni. Saat komuni ini kebetulan dia ikut dia punya mama pergi komuni, lalu kemudian pada saat mamanya terima komuni, lalu kemudian santap tubuh Kristus itu, dia berusaha supaya buka dia punya mama punya mulut, lihat apa yang ada di dalamnya. Dia punya mama makan apa itu, dan semua orang itu makan apa. Itu rasa ingin tahu dari seorang anak yang berusia 3 atau 4 tahun. Dia mau tahu semua hal. Ya, anak-anak, adik-adik yang terkasih, khotbah atau poin permenungan yang pertama ini ditujukan kepada anak-anak, adik-adik kita yang hari ini akan menerima sakramen Ekaristi atau komuni suci untuk pertama kalinya. Apa makna dari penerimaan sakramen komuni yang pertama atau sakramen kudus, sakramen Ekaristi kudus atau perjamuan kudus? Ya, nanti besok-besok kamu dimanapun kamu berada, kamu pergi kemana, kalau orang tanya apakah sudah terima komuni yang pertama, kadang-kadang orang yang dewasa pun tidak mengerti komuni itu apa. Dia lebih tahu, oh saya sudah makan hosti, atau saya sudah makan roti, atau saya sudah makan tubuh Tuhan. Padahal sakramen komuni yang pertama ini biasa disebut juga dengan sakramen Ekaristi Maha Kudus atau sakramen perjamuan kudus. Ini hanya arti yang sama tetapi dalam kata atau frasa yang berbeda. Untuk adik-adikku yang terkasih, kalau kita menerima sakramen Ekaristi Maha Kudus, sekiranya pada kesempatan ini saya ingin memberikan 3 arti untuk kalian. Ingat baik-baik ya. Yang pertama, mengapa setiap orang yang sudah dibaptis harus menerima sakramen-sakramen yang lain? Ya, tujuannya supaya kita semakin dan menjadi lebih dewasa di dalam peranan dan partisipasi kita sebagai anggota gereja Katolik di seluruh dunia dan di tengah-tengah umat kita. Poin yang pertama yakni supaya kita mengenal Ekaristi, di mana di dalam perayaan Ekaristi itu Kristus sungguh-sungguh hadir. Kristus nyata hadir di tengah-tengah kita sebagai persekutuan umat yang beriman. Oleh karena itu, pegang dan ingat ini, makna pertama dari sakramen perayaan Ekaristi atau sakramen komuni suci ialah supaya kita mengenal Ekaristi. Itu poin yang pertama. Lalu yang kedua, apa maknanya? Yang kedua itu supaya adik-adik kita semua yang telah menerima tubuh dan darah Kristus, kita bertumbuh secara rohani. Itu poin yang kedua, bertumbuh secara rohani. Orang bilang hebat main bola tetapi tidak tahu berdoa, itu sama saja. Ya, hebat main bola harus diimbangi juga dengan tahu berdoa. Supaya orang bilang
seimbang antara jasmani dan rohani. Main bola jam 5, datang dari jam 9 pagi. Tetapi gereja misa jam 8 pagi, dia datang jam 12 siang. Itu tidak boleh ya, harus seimbang antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Sudah 2 poin. Poin yang ketiga itu adalah soal bagaimana kita menerima tanggung jawab di dalam kehidupan kita dan peranan kita sebagai anggota gereja Katolik. Oleh karena itu, adik-adikku yang terkasih, kalau misalnya mulai minggu depan, hari ini pasti bapak mama kalian ada semua, ada, ada atau tidak? Atau bapak mama di rumah ada siapkan itu daging babi atau apa? Tidak, Mengapa kalian akan diberikan tanggung jawab? Tanggung jawab untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kalian mau, apa yang telah kalian putuskan, apa yang telah kalian pilih. Jadi kewajiban kita untuk menjalankan tanggung jawab itu harus dilaksanakan. Terutama kewajiban kita pada setiap hari Minggu harus datang ke gereja. Makanya tadi saya katakan pada bagian pengantar tadi, kita berdoa supaya anak-anak adik-adik kita ini senantiasa mencari Tuhan. Ya, senantiasa mencari Tuhan, bukan mencari hal-hal yang lain. Tuhan diutamakan terlebih dahulu. Jangan hal-hal yang lain terlebih dahulu, atau hal-hal lain didahulukan, tetapi dahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Sekiranya 3 poin itu yang dapat saya berikan kepada adik-adik yang terkasih yang hari ini akan menerima sakramen komuni yang pertama. Ingat, yang pertama supaya kita mengenal perayaan Ekaristi. Yang kedua supaya kita bertumbuh secara rohani. Lalu yang ketiga supaya kita melaksanakan tanggung jawab kita sebagai murid-murid Tuhan. Ingat sebentar saya tanya lagi, kalau lupa lihat saja. Baik, itu poin yang pertama Bapak Ibu, saudara-saudari. Lalu yang kedua, hari ini juga saudara-saudara kita yang akan menerimakan sakramen baptis. Perlu kita ketahui, sakramen baptis itu dia ibarat atau sebagai pintu bagi seorang anggota gereja untuk boleh menerima dan melakukan tugas dan kewajibannya untuk menerima dan merayakan sakramen di dalam kehidupannya. Jadi sebelum pintu itu dibuka atau pintu itu dilepas, orang lain atau seorang anggota gereja tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk menerima dan merayakan sakramen itu. Oleh karena itu, keempat saudara kita pada hari ini, Bapak dan Mama, saya dengar katanya ini yang terima baptis ini kawedah semua ini. Ya, minta maaf, mungkin sebut salah ini orang Flores ini, minta maaf sudah kami. Kawedah atau kaweda, tidak tahu. Ya. Menerima sakramen baptis, ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, itu artinya kita akan diangkat secara resmi dan sah menjadi anak-anak Allah. Bukan sekedar menjadi anak-anak dari orang tua, tetapi lebih tinggi daripada itu, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, dipersatukan bersama dengan semua atau seluruh umat di seluruh dunia. Itulah tujuannya atau makna dari kita menerima sakramen baptis. Ya, rumusannya apa? Aku membaptis engkau demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu artinya kita dipersatukan di dalam Kristus dan juga bergabung secara resmi dan sah bersama dengan semua umat Kristiani di seluruh dunia yang juga telah menerima sakramen baptis yang sama. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus,
Saya tadi malam ketika mempersiapkan renungan ini langsung ingat tentang salah satu orang kudus yang sangat hebat. Dia adalah pelindung dari gereja stasi kita ini, Santo Gerardus Mayela. Ya, Santo Gerardus Mayela. Apa yang penting atau apa yang khas dari orang kudus ini? Dia ini sangat diakui oleh perjalanan gereja Katolik sepanjang masa. Ya, mengapa? Karena dia mempunyai hubungan yang sangat khusus, sangat erat dengan sakramen Ekaristi. Setiap hari itu dia datang ke dalam sebuah kapela, berdoa, dia bincang, bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus seperti seorang temannya. Dan ini bukan saya karang-karang, ini kisah nyata, kisah yang telah dibukukan atau dituliskan. Yesus itu adalah sahabat dari Santo Gerard Mayela. Oleh karena itu untuk adik-adik sekalian, ini satu poin tambahan kepada kalian, ya. Cintai Ekaristi, cintai sakramen Maha Kudus seperti Santo Gerard Mayela. Bahkan dia kalau malas-malas ketika sedang bekerja, dia datang kemudian tidur di bawah sakramen Ekaristi itu, di bawah tabernakel. Dia tidur di dalam kapela. Bangun, dia bercakap-cakap lagi, berbincang-bincang lagi dengan Yesus seperti layaknya seorang teman. Ini sangat luar biasa Santo Gerard Mayela ini. Kalau kita sekarang beda lagi, masuk gereja saja takut, apalagi tidur di bawah tabernakel. Bisa tidak adik-adik sekalian, kalau gereja ini terbuka, datanglah, kunjung Yesus, mungkin sekedar hormat tabernakel atau mengucapkan doa singkat, doa spontan singkat, cukup untuk itu. Dan inilah satu poin untuk tambahan untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Saya melihat dan saya sungguh menyadari kegiatan visitasi atau kunjungan kepada sakramen Maha Kudus itu sudah sangat berkurang di kalangan kita saat ini. Kalau di biara-biara atau di seminari-seminari mungkin masih dilakukan atau dijalankan, tetapi bagi umat beriman secara keseluruhan, kegiatan atau tindakan visitasi itu sudah jarang sekali dilakukan. Tindakan visitasi itu bukan masuk lalu merayakan Ekaristi, tidak demikian. Kita masuk, kita lihat ada sakramen, cukup tunduk berikan penghormatan, dan ini yang masih kurang di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu salah satu ajakan dari saya untuk kita sekalian, mari kita hidupi kembali kegiatan visitasi ini atau kunjungan kepada sakramen Maha Kudus. Setiap di gereja atau kapel yang ada tabernakel, di sana Yesus bersemayam dan menanti kedatangan kita. Dia bersedia untuk mendengarkan apa yang ingin kita katakan. Ya. Oleh karena itu, satu orang kudus lagi, Santa Teresa dari Avila, dia mengatakan, atau dia dalam satu kutipannya yang sangat terkenal, setiap kali kita menerima komuni kudus dalam rupa roti kudus itu atau hosti, sadarilah dan katakanlah, Tuhan, saya memelukmu, tunggulah saya, dan karena saya mau menghabiskan banyak waktu dengan engkau. Para calon komuni bisa pakai ini. Tuhan, inilah saya datang kepadamu, peluklah saya, karena saya ingin menghabiskan begitu banyak waktu dengan engkau. Kata-kata itu bukan diberikan kepada Bapa Mama, tetapi kepada Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, poin yang terakhir, saya ingin mengkaitkan bacaan pertama dan juga bacaan Injil yang telah kita dengarkan bersama tentang Tuhan yang memiliki kebun anggur lalu kemudian diserahkan kepada penggarap-penggarap untuk dikerjakan. Ya, dalam perumpamaan di dalam Injil tadi, Yesus memberikan perumpamaan itu tentang Tuhan kebun anggur
yang menyerahkan kebun anggurnya itu untuk dikerjakan oleh para penggarap-penggarap. Tuan itu siapa? Ini kan perumpamaan. Tuan itu adalah siapa? Tuan kebun anggur itu adalah Tuhan sendiri yang memberikan kepercayaan kepada umatnya, kepada para penggarap-penggarap itu untuk dikerjakan. Namun apa yang terjadi? Ketika telah tiba musim panen atau musim petik, apa yang dibuat oleh para penggarap? Mereka menganiaya, mereka membunuh, mereka melempari batu kepada hamba-hamba yang diutus oleh tuan kebun anggur ini untuk menerima hasil tuaian, hasil panen itu. Tetapi pada bagian akhir dari Injil tadi, apa yang dikatakan oleh Yesus? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ini artinya apa? Bagi kita sekalian, mungkin kadang-kadang di dalam kehidupan kita itu kita merasa diri sebagai orang atau pribadi yang tidak berguna, ya, tidak berguna, tidak bisa buat apa-apa. Tetapi di waktu yang lain Tuhan akan memakai kita untuk sesuatu yang berguna bagi orang lain. Ya, jangan menganggap diri itu selalu tidak berguna, rendah, tidak laku, tidak arti apa-apa. Tetapi Tuhan akan memakai kita dalam segala kelemahan kita untuk sesuatu yang lebih berguna. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, menutupi permenungan ini, saya ingin mengajak kita sekalian, terutama bagi adik-adik yang akan menerima komuni, para calon komuni, juga saudara-saudari yang akan menerima sakramen baptis pada hari ini. Marilah kita menyadari diri kita sebagai orang yang terpanggil, sebagai pekerja-pekerja yang handal, yang tangguh untuk bekerja di kebun anggur Tuhan, dan mari kita menuai apa yang telah kita tanam dan kita persembahkan itu untuk Tuhan di dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita bangkit berdiri, kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya Ibu bapak saudara-saudari sekalian, sesaat lagi kita akan masuk pada upacara pembaptisan. Oleh karena itu saya mempersilakan kepada Bapak Guru Agama untuk memanggil para calon baptis agar tampil di depan. Yang pertama, Fransiskus Marjo Pandahuki. Maria Lodawani. Elizabeth Konga Atahau. Maria Hana Atajunga.
Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum menerima sakramen baptis di dalam gereja Katolik, saya ingin bertanya kepada saudara-saudari sekalian, dan saudara-saudari boleh dan diperkenankan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Bersediakah saudara menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Bersediakah saudara-saudari menolak godaan-godaan dalam bentuk tayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Bersediakah saudara-saudari berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia? Percayakah saudara akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Fransiskus Marjo Pandahuki, aku membaptis engkau demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria Lodawani, aku membaptis engkau demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Elizabeth Konga Atahau, aku membaptis engkau demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria Hana Atajungga, aku membaptis engkau demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Semoga Allah berkenan melindungi saudara dan saudari, agar saudara-saudari menjadi anggota umat-Nya yang setia sampai masuk kehidupan yang kekal. Semoga Kristus Sang Juru Selamat manusia senantiasa menunjukkan jalan kebenaran. Amin. Semoga Roh Kudus melimpahkan cinta kasih-Nya kepada saudara-saudari sekalian. Amin. Kepada para wali baptis silakan menyalakan lilin. Semoga cahaya Kristus ini tetap menyala dan menjadi terang bagi langkah dan perjalanan kehidupan bagi saudara-saudari sekalian. Saya mempersilakan kepada para baptisan baru untuk menghadap ke umat sekalian. Umat beriman sekalian, inilah keempat saudara-saudari kita yang telah menerima sakramen baptis pada hari ini. Dengan demikian mereka diangkat menjadi anak-anak Allah, dan mulai hari ini mereka resmi dan sah menjadi anggota Gereja Katolik. Mari kita berikan doa dan dukungan kita kepada mereka, dan saat ini kita memberikan aplaus tepuk tangan untuk mereka. Baik, saudara-saudariku yang terkasih, selamat dan profisiat, dan silakan kembali ke tempat duduk. Kita akan melanjutkan dengan perayaan kita, doa umat. Betapa dekat Tuhan dengan kita telah diajarkan oleh Yesus. Padanya kita dapat melihat wajah Bapa dan senyum kasih-Nya kepada dunia. Maka marilah kita berdoa kepadanya dengan kerendahan hati. Bagi umat Allah, semoga Allah Bapa menyadarkan umat-Nya agar secara positif ikut serta membangun masyarakat dalam kerjasama dengan uskup, imam, dan awam. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para karyawan, semoga Allah Bapa membimbing para karyawan agar solidaritas dan pelayanan mereka mengangkat mereka dari hidup sehari-hari yang mendatar. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat Allah yang terpencil, semoga Allah Bapa membantu para karyawan gereja yang bertugas melayani umat yang terpencil tempat tinggalnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, semoga kehadiran Bapa di tengah-tengah kita menghalau kegelapan dari hati kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang kudus, kami juga menyerahkan
saudara dan saudari kami yang pada hari ini boleh Engkau perkenankan untuk menerima sakramen-sakramen kudus di dalam gereja-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah menerima sakramen baptis pada hari ini, juga anak-anak adik-adik kami yang akan menerima komuni kudus. Semoga Engkau senantiasa berjalan bersama mereka, dampingilah mereka dalam masa pertumbuhan dan perkembangan mereka. Biarlah mereka senantiasa mencari Engkau dan mengandalkan Engkau di dalam seluruh perjalanan kehidupan mereka. Marilah kita mohon. Tuhan Allah kami, inilah doa-doa dan permohonan kami. Semoga Engkau mendengarkan dan mengabulkannya karena Kristus Tuhan dan Penebus kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan yang Kau percayakan kepada kami. Bebaskanlah dan kuduskanlah kami berkat perayaan yang kami baktikan kepadamu sebagai puji syukur kami.
dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Penebus kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dia imam yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan wujud kurban yang abadi sebagai persembahan yang menyelamatkan. Dia memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya. Ketika menyantap tubuh yang dikurbankan bagi kami, kami dikuatkan. Ketika meminum darah yang ditumpahkan bagi kami, kami disucikan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Monsinyur Edmund Woga, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, Santo Gerard Mayela, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengentaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Surga, berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Damai Kristus bagi kita sekalian. Saudara-saudariku terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dan menebus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus.
yang boleh menerima komuni yang beragama Katolik, sedangkan yang bukan beragama Katolik bisa tetap berada di tempat duduk masing-masing. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan komuni dalam dua rupa kepada anak-anak, adik-adik yang hari ini akan menerima komuni yang pertama.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam sakramen ini Engkau menganugerahi kami roti kehidupan kekal serta anggur sukacita sejati. Semoga karenanya kami semakin mirip dengan Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Pengumuman Minggu 8 Oktober 2023, hari Minggu biasa ke-27. Yang pertama, yang bertugas membersihkan gereja dan menghias altar minggu depan, kelompok Taruk. Lektor Saudara Aris Pegu, Pemazmur Ibu Yuliana Dungahau. Kor dari kelompok Taruk yang menyiapkan dan bawa persembahan: keluarga Bapak Lukas Langubira, keluarga Bapak Kema Kungkumeha, keluarga Bapak Sandrio Samuel Tola, dan keluarga Bapak Yohanes T. Saputra. Yang menyiapkan pelayanan untuk pastor dari Basi Santo Benedictus. Yang kedua, kolekte Minggu 1 Oktober 2023
Rp610.500. Persembahan keluarga Rp150.000. Kolektif pembangunan Rp114.000. Yang ketiga, terima kasih kepada sebuah keluarga yang telah menyumbangkan sumbangan pembangunan sebesar Rp600.000. Terima kasih. Dan sebuah keluarga yang telah menyumbang berupa 1 reit pasir. Terima kasih. Yang keempat, bagi bapak ibu yang mempunyai anak-anak yang dibaptis minggu lalu, supaya diperhatikan, supaya bisa melengkapi data-data dari anak-anak tersebut, supaya bisa urus surat baptis di paroki. Yang kelima, pembinaan kanonik bagi pasangan calon nikah. 4 pasang calon nikah dilaksanakan besok pagi jam 9 di gereja. Mohon diperhatikan waktunya. Yang keenam, terima kasih yang pertama kepada Pater Heri yang pada hari ini telah melaksanakan perayaan Ekaristi bersama umat di Stasi Santo Gradus Mayela dan telah membaptis mama-mama yang telah dengan hati menyerahkan diri untuk dibaptis menjadi anggota Katolik. Yang kedua, telah memberi sakramen komuni pertama bagi anak-anak kami dari 16 orang. Hari ini mereka telah sah menjadi anggota Gereja Katolik. Dan terima kasih juga kepada guru agama yang selama ini telah membimbing, membina dan melatih anak-anak kami dan mama-mama yang dibaptis, sehingga pada hari ini mereka telah menerima komuni dan menerima baptisan kudus. Terima kasih pula kepada Bapak Adi Gabe yang dengan rela untuk mengurus sound system dalam perayaan ini. Terima kasih pula kepada Bapak Mama yang menyerahkan anak-anak mereka hari ini menerima komuni pertama, dan Bapak Mama, Opa Oma, keluarga besar yang telah mendukung menyerahkan anak-anak kita ke dalam Gereja Katolik, serta Bapak Mama yang dibaptis pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan doa Bapak Mama. Dan terima kasih pula kepada petugas liturgi hari ini, lektor, pemazmur, anggota kor, organis, ajuda, serta semua umat yang hadir mengikuti perayaan Ekaristi pada hari ini. Kita tepuk tangan untuk anak-anak kita dan mama-mama kita yang hari ini telah dibaptis. Terima kasih lagi. Kita tepuk tangan buat anggota kor. Demikian pengumuman, ada tambahan dari Bapak Ketua Stasi. Baik, mohon izin Pater. Hari ini dengan rasa penuh syukur dan kegembiraan yang luar biasa, atas nama pribadi, keluarga dan pengurus Stasi Santo Gradus Mayela Kawangu, merasa gembira atas penerimaan komuni pertama dan baptisan bagi umat di stasi ini. Untuk itu mari tepuk tangan dulu untuk anak cucu kita. Apa artinya sakramen Ekaristi tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pater Heri. Semoga anak-anak ini dan Bapak dan Mama yang menerima komuni pertama pada hari ini
Itulah tanda dan bukti kita sebagai orang Katolik. Dan dengan menerima komuni tadi ada sekian banyak anak, kurang lebih 15, berarti tambah juga pasukannya Pak Gabriel dan Pak Paulus untuk menjadi ajuda putra-putri altar. Dan saya minta orang tua, kalau nanti ada penugasan dari Pak Gap atau ada pembinaan latihan di gereja, tolong diantar atau diingatkan. Jadi khusus anak-anak nanti ada pemazmur, tadi yang komuni yang baca dan juga pemazmur. Terima kasih. Juga atas nama Dewan Stasi menyampaikan limpah terima kasih kepada Pak Gap, Pak Paulus, Pak Guru Ande dan semua pihak yang selama ini melakukan pembinaan kepada anak-anak, kepada orang tua yang menerima sakramen baptisan dan komuni pertama pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada semua keluarga yang mendukung. Hari ini gereja ini tidak cukup menampung pater, banyak yang duduk di luar juga berdiri. Ini adalah dukungan moral kepada anak-anak kami, orang tua kami yang menerima sakramen pada siang hari ini atau pagi hari ini. Dan terima kasih kepada Pater Heri yang dengan gembira juga karena bertambahnya. Minggu lalu ada 8 yang baptis di sini, Pater. Dan terima kasih untuk seksi Komisi Sosial dari Paroki Sang Penebus Warabaingapu yang telah melakukan perekaman dan secara langsung upacara yang suci pada pagi hari ini. Dan pada kesempatan ini kepada seksi Komisi Sosial dari Paroki juga kami undang dengan resmi untuk minggu depan lagi, karena ada perayaan penerimaan sakramen pernikahan untuk 4 pasang yang diumumkan tadi. Dan itu semua orang tua juga, Pater. Jadi keweda artinya orang tua. Jadi minggu depan ada 4 pasang yang akan menerima sakramen pernikahan lagi di gereja ini. Jadi beruntun dari tanggal 2, 8, 15 ada peristiwa-peristiwa hewan yang terjadi luar biasa di stasiun. Mari kita tepuk tangan dulu. Dan kenapa dilakukan pada bulan Oktober? Karena itu adalah pesta ulang tahun gereja yang akan dilakukan pada puncak perayaan penerimaan sakramen pernikahan bagi 4 pasang minggu depan, tanggal 15 Oktober 2023, ulang tahun yang kesekian. Tidak disebut berapa umurnya. Dan terima kasih juga kepada ada umat dari Staski Limbatu yang datang bersama menerima komuni di sini, Pak Leo, dan juga dari Peruki ya, ada 1 orang dari Wara ya, ada 1 ya. Terima kasih karena mempercayakan juga gereja kami tempat menerima Tuhan untuk pertama kalinya dari putra atau putri mereka di gereja ini. Terima kasih. Itu saja, dan kurang lebihnya kepada umat yang datang mungkin ada hal yang tidak berkenan. Atas nama Dewan Stasi kami mohon maaf. Yang tidak berkenan tinggalkan sudah di tempat ini. Yang baik mari kita bawa pulang atas peristiwa iman yang terjadi pada pagi hari ini di Gereja Stasi Santo Gradus Meyela Kewangu. Terima kasih dan selamat siang. Kepada anak-anak komuni yang sudah menerima komuni pertama, silakan berdoa di depan patung Maria, Bunda Maria. Matamu lurus menatap bercampur duka, dalam cinta mengundang manusia untuk mengangkat Bunda sebagai pengacara kepada Tuhan.
Tanganmu menangkap hangat dan erat Yesus. Sang Putra menunjukkan kepada manusia sambil berkata, "Wahai manusia, inilah Sang Emmanuel, harta berharga bagi dunia." Kini lihat Yesus, putraku dan putra Allah. Ketika sinar matanya menatap tajam, tanda-tanda kesengsaraan dan menerawang jauh ke depan. Bila dan ia dibuat tak berdaya, pelukan kasih kebundaanmu terbuka menanti dan mencari, membuatnya tergesa berlari tak peduli. Kasutnya jatuh dan lepas dari kaki. Oh Maria, Bunda yang selalu menolong, di telapak tangan Bunda, jari-jari mungil beristirahat tenang, ringan untuk digerakkan, pasrah kemana diarahkan. Seolah Yesus putramu berkata, "Bunda, kemana putramu harus menaruh berkat? Kepada siapa keselamatanku berlari?" Oh Maria, Bunda yang selalu menolong, kami kenangkan kembali drama penebus kami. Melalui kabar malaikat, ia telah memilihmu menjadi bundanya. Melalui malaikat, Santo Yusuf tidak ragu akan keajaiban itu. Melalui malaikat, para gembala berjumpa dengan putramu. Melalui malaikat, para murid kabar kebangkitan itu. Kini kami datang kepadamu. Oh Maria, Bunda yang selalu menolong, Engkaulah pembimbing dan penolong keluarga kami. Engkaulah pembicara dan pengacara kami untuk mendoakan kami kepada Kristus Putramu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala masa. Amin. Ampunilah segala dosa kami, lindungi kami dari, hantarlah segala jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa yang sangat memerlukan kerahiman-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
jamu yang suci, matamu nampak benih sejuk lembut, kau pandang abdi putramu berdoa, oh Bunda selalu sampai kekal. Engkau pangku anakmu, Yesus Putra Allah, sumber suka dan duka hatimu. Hanya Engkau sendiri lah yang tahu pahit dan manisnya hidupku. Bukankah kepadamu, oh Bunda, pandangan putramu Yesus tertuju, salib dan ombak bengis dilihatnya, oh Bunda selalu menolong sampai kekal. Tangan Bunda dipegang, di dekapnya erat, gambaran gelisah manusia, bagaikan terbayang sengsara maut, siksaan dosa manusia. Sebelum kita menerima berkat penutup, dari saya mengucapkan terima kasih yang pertama kepada para pembina ya yang sudah mendampingi anak-anak para penerima komuni yang pertama pada hari ini, juga para baptisan baru, semua bimbingan yang telah mereka terima, semoga senantiasa mendewasakan mereka dalam iman. Terima kasih yang pertama. Lalu yang kedua kepada orang tua dari anak-anak para penerima komuni pertama pada hari ini, semoga saling mengingatkan satu sama lain untuk tugas dan kewajiban kita sebagai anggota gereja. Jangan bapak mama suruh anak, lalu anak tidak mau, anak suruh balik lagi bapak mama pergi gereja. Sama-sama saling mengajak untuk pergi ke gereja. Terima kasih Bapak Mama semua sudah mengajak, mendukung anak-anak sehingga boleh menerima komuni pada hari ini. Lalu yang berikut hanya mau mengulangi saja, mengingatkan lagi tadi yang sudah dikatakan soal dokumen-dokumen atau data-data dari saudara-saudara kita yang sudah menerima sakramen baptis ataupun komuni, supaya dibuat catatan yang rapi, diserahkan ke
paroki, kantor paroki, supaya dicatat. Karena ini beberapa kali itu ada yang datang bila saya baptis di sini tahun berapa, tidak tahu. Ini supaya menjadi bukti supaya kita jangan bongkar itu buku baptis itu tebal sekali dari sana itu. Ada 4 memang. 2 hari mungkin kita cari salah satu-satu. Supaya dibuat catatan yang rapi diserahkan ke paroki. Lalu yang berikut kepada adik-adik sekalian yang sudah menerima komuni pertama, selamat dan provisiat. Ya, jangan cari yang lain-lain dulu, cari Tuhan terlebih dahulu. Bisa juga kepada bapak dan ketiga 2 orang mama dan 1 orang saudari yang sudah dibaptis, provisiat juga ya, selamat dan semoga Tuhan selalu menyertai kita sekalian. Dan untuk kita semua, satu lagi Bapak Ibu, bagi siapa saja umat kita di seluruh paroki ini, kalau misalnya membutuhkan jasa atau ada perayaan momen khusus untuk dirayakan, kalau misalnya mau supaya peristiwa atau momen itu diabadikan, bisa menghubungi seksi Komsos dari paroki. Sudah 2 minggu mereka di tempat ini. Kalau memang mau diabadikan momen-momen apa saja, bisa menghubungi seksi Komsos ini supaya mereka juga hadir. Kalau baik juga kalau minggu depan sudah di Sein memang ini, berarti di tempat lain ini belum pasti. Ya. Untuk kita semua terima kasih banyak atas partisipasinya. Mungkin ada saudara-saudari dari gereja yang lain. Terima kasih sudah datang mengikuti perayaan Ekaristi bersama kami di Gereja Stasi Santo Gerat Mayela Kawangu pada hari ini. Saya mau bertanya, apakah ini perlu diberkati? Oke. Nanti sesudah kita menerima berkat penutup, lagu penutup dinyanyikan, saya akan memberkati barang-barang kudus ini. Kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, mereka yang kita doakan dalam perayaan ini, terutama anak-anak saudara-saudari kita yang telah menerimakan sakramen-sakramen pada hari ini, perjalanan kehidupan kita, segala harapan dan niat-niat baik kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Mari pergi, kita semua diutus.